Iya, 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 iya. Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, eh eh, hari ini, hari ini jamnya mulai ngantuk dan Bogor hari ini panas banget, ya Allah, ya Robi. Oke, hari ini saya akan kembali bersama Anda dalam Ngunyah Pena spesial. Dan jamnya pun agak lebih siang, biasanya sore atau malam. Nah sekarang siang nih, jam 1 kita mulai. Nah, jam 1 ini saya akan kehadiran seseorang yang luar biasa. Yaitu seorang pemerhati pendidikan, juga praktisi pendidikan. Oke, sebagai pembukaan adalah begini. Sebagai orang tua, kita punya kewajiban memberikan pendidikan terbaik untuk anak-anak kita. Betul ya? Nah, pertanyaannya apakah kita sudah merancang pendidikan dan karir keminatan anak-anak kita? Atau malah rancangan pendidikan itu adalah rancangan keminatan kita sebagai orang tua? Nah, apa jadinya jika kita salah memberikan arahan kepada mereka? Atau kita yang kurang pas gitu ya? Nah, siang ini Ngunyah Pena ngobrol nyantai penuh makna spesial akan menghadirkan sobat tamu yang sangat luar biasa. Beliau seorang ibu yang sangat concern sekali dengan pendidikan. Beliau juga praktisi pendidikan, founder Homeschooling AB Home, yaitu Ibu Dina Syarifah. Beliau ke Ngunyah Pena. Semoga langsung di-accept. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Ibu Saldi sehat? kabarnya? Sehat, Ba- alhamdulillah. Ya, ini agak grogi sih. Ibu. Justru saya grogi, Bu, deg-degan. Aduh, ntar ngomong sama Ibu apa ya. Dan Bogor juga hari ini panas sekali, Bu ya. Iya, panas banget. Ini saya Bu, saya disimaknya. belum selesai, Bu. Oh, belum hatam ya? Belum Gak apa-apa, hatam. nanti tak kasih tahu bocorannya. Kita bikin spoiler, Apa? Bu. Ya. Bu, Ya. tadi saya sudah memperkenalkan Ibu Dina Syarifah sebagai pemerhati pendidikan, juga praktisi Ya. pendidikan, juga juga founder dari Homeschooling AB Home. Nah, Ibu boleh ceritain lagi, Bu, ke teman-teman yang join di Ngunyah Pena. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Selamat siang, selamat berpuasa ya, siang-siang gini. Tadinya nih Pak Saldi mintanya sore, kalau sore kan Mama rempong ya. Sore harus siap-siap urusan puasa. Jadi ya siang mudah-mudahan menyimak, insya Allah kita bersama sharing sih. Saya nggak banyak ilmunya sih, hanya pengalaman aja, berbagi pengalaman. Kalau terkait dengan ABHome itu apa ya? ABHome itu sebenarnya base camp sih. Saya sebenarnya untuk nyariin temen main anak-anak yang homeschooling gitu, supaya dia nggak sepi, nggak sendiri, nggak manyun gitu ya. Dibikinin base camp yang terstruktur, ada kurikulumnya, gabungan sama orang tua. Kalau punya program di rumah, ya digabungin aja sama yang punya ABHome gitu aja sih simpelnya Pak Saldi. Oke. Gitu. Gitu, Bu ya. Ya. Nah, kita langsung aja, Bu. Hari ini tuh kita akan membahas mengenai menumbuhkan jiwa entrepreneur dengan magang. Gitu, Bu. Tapi tidak hanya itu, karena kita juga akan membahas buku terbaru Ibu Dina. Ya. Buku yang baru datang kemarin sore tuh, langsung saya kirim ke Pak Saldi. Ini biar nggak, kan ini ngebalik. Nah, ini dia nih bukunya nih. Nah, magang ke mancanegara dengan portfolio, ada gambar. Ini IBAN putranya Ibu Dina nomor 2. Ya, ini IBAN ini nomor 2 nih. Si nomor 2. Iya. Si nomor 2. Yang akhirnya jadi bikin ABHome tuh karena dia tuh. Karena dia. Iya. Bikin ABHome itu karena itu, untuk nyariin teman. Itu. Bu. Oke. Ini ada yang ingin saya tanyakan ke Ibu. Kenapa sih Ibu sangat concern dengan dunia pendidikan, Ibu? Ya, sebenarnya
satu ya mungkin ya ini karena saya itu kan turunan pendidikan ya. Ibu saya guru, bapak saya guru, mertua saya, bapak dan ibu mertua saya itu guru. Semua om saya itu hampir sebagian besar guru. Tapi itu mungkin ya salah satu lingkungan saya itu sebenarnya guru, tapi kemudian saya tumbuh di dunia industri, lalu ya kalau bakat itu terkait sama misi ya lama-lama akhirnya ya nyebur juga ke pendidikan seiring dengan kebutuhan untuk memenuhi anak sebenarnya gitu. Terus ambil pelajarannya apa ya gitulah gitu Pak Oh, Santi. seperti Ibu ya. Nah, AB Mm-mm. Home sendiri, ini adalah salah satu concern Ibu dan proyek Ibu, selain membuatkan sekolah buat Iban. Iya, iya. Ya sebenarnya saya concernnya itu memang agak agak resah sih sebenarnya dengan model pendidikan di Indonesia. Terus saya bisa ngapain kalau cuma ngeluh-ngeluh aja, nggak jalan-jalan. Apa sih yang bisa dikerjakan meskipun lingkup kecil gitu. Daripada cuma nulis status aja di FB nggak jalan-jalan, ya sudahlah yang dikerjain apa gitu. Simpel aja sih saya pikirnya itu nggak terlalu muluk-muluk ya Pak. Akhirnya gini jadinya siapa yang mau gabung dan mengerti visi misinya cocok dengan kebutuhan anak ya silahkan gitu. Itu sederhananya saya seperti itu. Kalau ada banyak sebenarnya model-model sekolah, tidak ada yang paling bagus. Yang paling bagus sebenarnya di rumah, tapi rumah juga perlu partner sebenarnya, karena anak itu perlu guru lain sebenarnya selain orang tuanya gitu. Nah itu ABO menjadi jembatan itu untuk mengantarkan anak sama-sama dengan orang tua gitu. Itu. Begitu Ibu ya. Ya. Nah, ini sebelum kita bahas tentang bukunya Ibu, memang ada beberapa pertanyaan sebelum kita masuk ke sini Bu. Pertanyaan saya soal pendidikan Indonesia saat ini Bu, apakah relevan dengan perkembangan zaman yang semakin kompetitif dan modern saat ini Bu? Ya. Sebagian memang digagasnya idealnya yang tertulis di undang-undang maupun yang yang diidamkan itu memang ideal sekali gitu. Cuman kadang prakteknya itu yang butuh kita fleksibel dengan keadaan anak sebenarnya. Jadi bukan ngikutin zaman anak digegas untuk ngikutin zaman, tapi anak itu melihat sosok individu anak dulu, lalu anak punya peran apa di zaman ini gitu. Jadi nggak semuanya sama. Nah kebanyakan kalau pendidikan itu sistemnya itu massal ya akhirnya supaya mudah ya samain aja gitu. Nah itu yang menurut saya perlu ada fleksibel untuk mau bergerak sedikit, susah sedikit untuk melihat keunikan anak masing-masing, kebutuhan anak masing-masing gitu. Itu Pak. Seperti itu Bu ya. Iya. Oke. Bu, apakah pembekalan masa depan anak-anak itu ditumbuhkan dengan cara mereka dimagangkan dan ketemu dengan orang-orang yang expertise? Ya ada tahapannya Pak, karena kan tidak bisa anak itu langsung dilempar keluar sebelum kita siapkan. Nah harus disiapkan bagaimana dia bertemu dengan orang, bagaimana dia beradaptasi di lingkungan baru, bagaimana dia menerima hal-hal baru yang beda sekali dengan keadaannya di rumah, lalu menjadi tidak mempersulit orang yang di luar gitu kan. Akhirnya gitu. Jadi ada persiapan sebelum anak-anak itu dilempar untuk magang gitu, untuk mencari orang lain, orang hebat lain selain orang tuanya. Nah, itu ada disiapkan dulu di rumah. Lalu bahkan bisa jadi apa yang disiapkan di rumah itu kemudian seolah-olah itu menjadi diuji. Oh, akhirnya orang tua itu kayak terima rapot gitu. Oh, anak saya kalau di luar seperti ini ya. Jadi baru tahu gitu, sebagai evaluasi hasil apa yang ditanamkan ke anak itu kita tahunya setelah di luar. Kalau di dalam kan kayaknya di depan kita kayaknya baik-baik aja tuh. Tapi kalau udah di luar beda sekali gitu. Misalnya kalau magang itu kan antara kalau di rumah itu mohon maaf misal toiletnya di rumah itu toilet yang sesuai dengan dia gitu.
Nanti begitu magang, apa yang harus dia lakukan gitu. Kalau berbeda sama sekali, apakah timbul keluhan atau dia menyikapi apa? Nah, itu beda sekali gitu. Nah, itu yang membuat anak, kan kalau ini anak orang yang berhasil itu bukan orang yang pintar, orang yang mampu Oke. beradaptasi, cepat beradaptasi, kemudian dia menyesuaikan diri dengan pengetahuan, dengan keterampilan yang dia punya, lalu move on. Nah, itu yang berhasil Mm-mm. tuh, gitu, gitu. Nah, kita Oh, mengajarkan itu begitu. sebenarnya. Gitu. Oke. Nah, Bu, dari buku Mm. barunya Ibu nih, Uh-uh. yang Ya. mengenai magang ke mancanegara dengan portfolio, apakah ini sebuah buku pencerahan dan apa Hmm. tujuan Ibu membuat buku ini, Bu? Ya, ini sebenarnya buku yang nomor 2 nih, Pak. Buku yang Oke. terkait dengan magang tuh yang nomor 1 ini yang merah ini nih. Ya, kebalik ya. Ah, Nah, nah, ini buku yang nomor 1 nih. Kebalik atau gimana nih? ya mau kembali. Biarin aja, Bu, biarin aja, Bu. Pokoknya yang merah deh. Ya kayak begitu Ini aja. ini judulnya magang yuk. Ini yang dasarnya. Nah, ini Oke. lalu saya buat lagi tahun ini yang magangnya kebalik ya. Udah biarin aja. Saya bingung soalnya baliknya gimana. Nah, itu buku yang biru itu, yang baru itu saya susun Nah, ini sebenarnya. ya, Bu ya. Nah, itu. Nah, ini disusun sih sebenarnya saya mau gini, orang tua itu supaya ya mudah-mudahan saya terjauh dari riak ya, yang pamer atau apa, tapi saya sebenarnya mau memberi orang tua untuk jangan terlalu sedih, terlalu agak galau gitu kalau lihat anak itu nggak terlalu seolah-olah nggak suka belajar gitu. Nah, lalu pasti ada caranya karena kan memperoleh ilmu pengetahuan itu tidak hanya lewat sekolah ya. Tidak hanya Iya. akademik gitu ya. Bahkan akademik itu tidak hanya di dalam kelas gitu. Dan itu ada cara lain. Nah, cara lain itu lewat lewat magang di tempat lain dan kebetulan di buku ini memang saya cerita kalau kita concern sekali dari kecil lalu kita olah bahwa kita yakin kalau anak ini perlu cara lain belajarnya untuk beroleh ilmu pengetahuan bukan sekedar akademik itu ada cara lain. Nah, cara lainnya magang. Nah, itu saya tulis dari mulai dia umur 8 tahun, magangnya apa aja, lalu sampai yang kemarin. Jadi kalau kita concern dan memang teliti ya melihat anak itu, yakinlah bahwa dia juga akan berhak sih beroleh ilmu pengetahuan lewat cara yang lain gitu. Sehingga orang tua nggak hanya fokus di satu tempat gitu, satu cara, satu tempat, bahwa ada cara lain dan banyak tempat sebenarnya gitu. Itu yang maksud saya nulis itu supaya orang tua tidak bisa mengalihkan cara pandangnya yang lain gitu. Jadi fokus, Nah, Bu ya. iya, Jadi fokus ke fokus anak di lalu cari cara yang lain ada gitu. Nah, ini salah satu contohnya lewat magang yang ternyata bisa membawa anak sampai mencintai ilmu pengetahuan akhirnya lewat jalan itu. Lalu pengetahuan tidak semua pengetahuan harus dicari yang sesuai dengan kebutuhan dia aja. Lalu alhamdulillahnya beroleh tempat yang ya Allah yang membuka jalan itu. Gitu, Pak. Kalau buat saya, Bu, ini kan saya udah baca sampai halaman 51 mau ke Oh, 50 sekian ke atas. Baru mm-mm. masuk di resep jitu saya. Oh gitu, ya ya. Itu saya Tapi tulis di situ tuh. Ibu Mm-mm. Nah, di Ah, situ Ibu juga di buku itu sebelum saya masuk di halaman sebelumnya, di mm-mm. buku itu membuat dua tipe orang tua. Oh Orang tua ya, yang efektif, mm-mm. orang tua yang produktif. Nah, Ya, kenapa Ibu membuat dua tipe orang tua seperti itu, Bu? ya itu karena kebanyakan orang Indonesia gitu sih. Kalau eh, apa, kalau nggak protektif ya produktif gitu. Protektif itu terlalu em, ya semuanya walaupun bilang gini, aku nggak protektif kok, aku memberi anak-anak biar latihan, tapi levelnya sih level protektif kalau menurut saya gitu. Jadi ada yang produktif itu dia mengerti apa yang harus dijalankan untuk kebutuhan anaknya gitu. Itu saya menuliskan dua itu karena memang yang saya lihat kebanyakan orang Indonesia itu modelnya dua.
bahkan ada yang protektif itu terlalu protektif sekali sampai sampai anak itu merasa nggak tahu dirinya itu siapa karena semuanya dilayani gitu sampai akhirnya anak nggak menemukan dirinya gitu. Nah, gitu Pak. Oke, Mm-mm. Bu. Mm-mm. Nah, dari buku yang hampir 120 Mm. 133 halaman di sini, Bu. Ya. Ini buat saya udah jadi kamus orang tua untuk merancang kegiatan anak-anak Ya. termasuk Iya, kita ya. ya, Bu. Anak-anak juga termasuk karena di sini Ibu jelas-jelas betul membuat tahapan-tahapannya. Itu Ibu Iya. nggak masalah, Bu, Apanya itu? Masalah? men-sharing semuanya. Oh. Ah, saya sharing aja ya karena gini, kuncinya nanti ada di orang tua kan ilmu sekarang informasi itu kan banyak sekali Pak ini lagi. Informasi itu kan banyak sekali ya sekarang ya. Di sharing-sharing aja yang penting kuncinya malah gimana melaksanakannya gitu. Kan banyak sekali info, banyak macam-macam ya. Saya membagi saja mana yang mau cocok untuk diterapkan, mana yang ini bisa mudah-mudahan saya tulisnya ini benar-benar saya tulis runut ya kalau mau ini saya anggap studi kasus Pak, studi kasusnya Iban. Jadi studi kasus anak yang seolah-olah distempel tidak suka belajar gitu. Seolah-olah akademik itu kalau dia sekolah di sekolah yang concernnya di akademik maka mungkin ini ranking jeblok sih. Tapi kalau kita concern maka sebenarnya tidak seperti itu gitu. Dan menemukan dirinya gitu. Dan itu yang hampir 70% anak-anak Indonesia itu perlu yang itu, orang tuanya perlu ini gitu menurut saya. Orang tua dengan kalau saya baca-baca Bu, kalau orang tua yang protektif itu seperti menabung, Ibu bilang menabung bom waktu untuk depan yang merepotkan sendiri terutama anaknya. Gitu ya Bu ya? Karena kenapa Bu? Kenapa jadi bom waktu? Iya kan nggak terasa Pak, karena kenyamanan itu kan nggak terasa. Terus tiba-tiba pada masanya anak harus mandiri saja, dia nggak punya skill, nggak punya kemandirian untuk bina dirinya. Bahkan gini deh, saya lihat anak-anak yang tidak dilatih untuk mandiri itu sampai ada anaknya teman saya itu dia kos kuliah. Karena tiap pagi selalu dibangunin. Nah, sekarang dia kuliahnya mintanya di luar kota karena udah bosen nih sama orang tuanya, maunya di luar kota. Ternyata kuliahnya itu pagi terus, jam 7 terus mulainya. Dan dia nggak bisa bangun. Dan itu dia 1 semester nggak bisa masuk. Meskipun di jam. Dia pakai alarm, dia pakai apapun, nggak pernah masuk. Nggak bisa. Karena terbiasa dibangunin itu Bu ya? Karena terbiasa dibangunkan, terbiasa semuanya ya, itu contoh simpel ya terkait bina diri. Belum life skill, belum terkait dengan bagaimana dia struggling terhadap jadwal dan lain-lain itu belum. Itu hanya urusan di kasurnya aja tuh. Yang dia ya kalaupun dibangunin dari orang tuanya jaraknya jauh luar kota kan ya tetap aja nggak bangun. Kalau di dekat kamarnya ya bisa disiram air bisa gitu. itu yang terlalu ekstrim contohnya, tapi ada itu udah semester berapa? Semester 5. Jadi kadang-kadang kan orang tua itu manjain, kasihan lah masih nantilah bangunin, kasihan masih nyenyak banget tidurnya ya nggak dibangun. Itu yang bahaya Bu, yang mendiamkan akhirnya jadi terbiasa, itu yang berbahaya. Ya, sebentar teman-teman, dari Bu Nina agak nge-freeze. Mungkin dari signal internetnya. Sebelumnya kita akan
Oke, masih nge-freeze mungkin dari signal Budina. Oke, sebentar teman-teman. Halo Bu, oke, Budina live group dulu, nanti kita akan langsung invite lagi. Oke, saya masih menunggu respon dari Ibu Dina dengan account AB Home-nya. Oke, teman-teman yang sudah join di acara Ngunyah Pena spesial siang hari ini. Ah, ini Pak. Sudah, masuk lagi. Oh, lagi. Lupa pakai wifi yang atas. Ya, selamat pagi Pak. Pagi lagi. Ya. Ya, saya sudah bilang. Pak, nanti kalau dari teman-teman yang join ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan. Silakan tulis Ya, silakan. pertanyaan di kolom pertanyaan yang ada di kotak, ada tanda tanyanya itu di sebelah komen chat ya. Dan ini sudah banyak sekali yang sudah hadir di acara kita siang hari ini. Semua nunggu spoiler bukunya Ibu. Cerita buku Ibu yang baru. Ya, Ibu Dina kembali ke freeze. Bu, masih monitor Bu? Bu Dina. Bu Dina. Bu, saya remove sebentar. Saya remove sebentar Bu. Nanti saya invite lagi Bu ya. Bu. Oke, Ibu Dina nge-freeze betul. Mas Brorio nge-freeze lagi ya. Oke, kita invite lagi ya Bu Dinanya ya. Oke. Terima kasih teman-teman yang sudah join di Ngunyah Pena siang hari ini. Kalau memang, itu dia. Bu Dina. Udah Bu, Bu Dina. udah. Aduh maaf. Ya. Oke, sip. Sip. Ya. Sip. Memang beginilah. Lancar. Oke, tadi saya sudah bilang ke teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan tulis pertanyaannya di kolom kotak yang ada tanda tanyanya, di sebelahnya komen chat ya. Itu bisa, atau kalau memang tidak sempat, teman-teman yang join bisa direct message ke saya, nanti saya akan bacain pertanyaannya. Terus ada pertanyaan, Bu, ya. Ibu di mana? Apanya? Oh itu. Kapan ini Bu? sekarang gini. Bu. Oh, kalau pesan buku ini ada, sekarang ini sedang konsen di 250 pemesan yang pertama. Kami sedang selesaikan itu dulu, 200, mungkin ada 250-an ya. Wah, Ibu Dina nge-freeze lagi nih. Ya Bu ya? Bu? Oke Bu? Iya. Bu Dina? Ibu nggak ngomong. Loh? Bu? Ya. Gimana Pak? Oke. Ya, oke lah. Mudah-mudahan ini udah yang ketiga nih. Oke, maaf Pak, maaf. Gak apa-apa Bu, nyantai aja. Kan kita kan ngobrol nyantai Bu. Iya. Iya ya, nyantai aja ya. Nyantai aja. Nah Bu, ada pertanyaan Bu. Kalau di AB Home mulai umur berapa ada kegiatannya Bu Dina? Kebetulan anak kami 7 tahun
tinggal di Yasmin Bogor. Mulai umur berapa bisa join kegiatan bareng di AB Home? Oh, gini kalau di ABM itu kan PKBM. Hmm, Untuk sekarang ada paket A, paket B, dan paket C, mm-mm, lalu homeschooling. Yang sekarang yang kalau ABM itu ada kegiatan non reguler sama reguler. Kalau non reguler tuh biasanya di holiday program, di liburan long weekend atau liburan semester itu ada untuk anak-anak SD, SMP, bahkan SMA. Tapi kalau untuk reguler itu ada paket A, paket B, Jumat sama Sabtu. Nah, itu anak SD sama SMP. Tapi masih Jumat dan Sabtu ya. Tapi kalau untuk yang homeschooling itu reguler, Senin sampai Jumat. mm-mm. Gitu. Ya. Gitu, Bu, Pak. dari Bisa gabung. dari proses dan program yang sudah dilaksanakan oleh AB Home mengenai magang untuk menumbuhkan jiwa entrepreneur itu, apakah sejauh ini dari siswa yang sudah sekolah di sana sudah ada yang berhasil, Bu? Dengan proses magang dan portfolio? Ya, gini. Saya perlu iniin dulu tentang entrepreneur. Entrepreneur itu kalau secara umum itu kan bisnis ya, berbisnis. Nah, yang paling benar itu sebenarnya yang ditumbuhkan itu spiritnya, spirit entrepreneur atau biasanya sebutannya entrepreneurship. Karena kalau artinya entrepreneur tuh gini, entrepreneur itu orang, sosok yang mampu merubah tantangan menjadi peluang. Nah, itu berarti dibutuhkan spiritnya. Yang spirit kalau melihat tantangan, melihat hambatan, itu dilihatnya dengan cara pandang yang lain. Melihat cara pandangnya itu, oh ini berarti peluang. Nah, itu entrepreneur tuh. Nah, spirit itulah yang harus ditumbuhkan. Makanya kalau entrepreneur itu di semua bidang itu harusnya ada entrepreneur di situ. Dia mengambil spirit-spirit entrepreneurship namanya, ya. Jadi makanya ada technopreneur, berarti entrepreneur di bidang teknologi. Ada edupreneur, berarti entrepreneur di bidang education. Ya. Nanti ada apalagi itu socialpreneur, berarti entrepreneur di bidang sosial. Nah, entrepreneur di bidang ekonomi sebutannya entrepreneur, sehingga sebutannya menjadi pebisnis itu entrepreneur. Menjadi dua apa ya? Makanya kalau saya di ABM itu semua anak harus menjadi entrepreneur di bidangnya masing-masing. Artinya di bidang itu dia harus punya spirit seorang entrepreneur yang kalau melihat sesuatu itu menjadi peluang, merubah tantangan menjadi peluang, bidangnya sesuai dia, gitu. Nah kalau di ABM berarti kalau sekarang karena anak-anaknya lulusannya SMA sesuai bidangnya masing-masing ya banyak ya yang mereka dengan portofolionya masing-masing itu tumbuh menjadi anak-anak yang syarat pertama untuk entrepreneur adalah dia paham dengan dirinya. Kalau dia paham dengan dirinya, dia nggak akan gampang baper. Dia akan kokoh ya dengan keadaan apapun dia kokoh sehingga di posisi ada kesulitan dia kembali pada dirinya, saya punya kekuatan apa. Nah itu syarat pertama adalah menemukan dirinya. Kalau dia udah menemukan dirinya maka menemukan masalah itu gampang gitu. Kalau dia nggak menemukan dirinya maka masalah itu menjadi gabung dengan dia. Nah begitu. Jadi kalau sekarang dilihat dari anak-anak yang keluaran dari ABHOME, alhamdulillah mereka banyak dengan portofolionya masing-masing itu apa ya? Saya lihat sih sampai sekarang itu kuliahnya ya bagus-bagus, yang kuliah ada yang bisnis, happy gitu. Kelihatan kan sosoknya itu menjadi sosok yang optimis. Nah, itu aja outputnya kelihatan menjadi anak-anak yang optimis. Yang apa kalau ditanya dia mengerti siapa kamu? Nah, itu sudah itu dulu output yang pertama terlihat itu dia menjadi sosok anak yang optimis. Melihat masa depan itu sesuatu yang dia bisa temu, dia bisa raih, dia bisa
terdepannya itu menjadi punya harapan besar gitu. Nah itu Pak. Nah, jadi dia Ya akan pede lah melihat, kalau kata orang pede ya. ya, gue banget nih. Nah gitu dia tahu gue banget gitu. Gitu. Itu Oke, Pak. nah ada lagi Bu, dari komunitas super bertanya Bu ke Ibu nih, bagaimana cara memotivasi anak Ya. 14 tahun? Di mana saya merasa apa saya over motivasi sehingga anaknya semakin dimotivasi, semakin malas. Tapi kalau tidak dimotivasi dia juga diem. 14 tahun tuh berarti SMP SMP kelas kelas 7 atau 8 ya ya, kelas 7. 8 ya, Ya, 8 atau 9. ya. Nih gini deh. Kita harus gini deh, mengambil kata memotivasi. Itu kalau orang tua biasanya menceramahi. Menurut orang tua itu memotivasi, tapi anak itu ngomongnya ceramahin, jadinya Diceramai. nggak makin termotivasi, makin bete. jadi yang penting sebenarnya menyamakan dulu nih maksud orang tua memang memotivasi, tapi anak nangkepnya ini orang tua cerewet amat sih, nasehatin mulu gitu ya. Jadi yang penting, yang utama untuk anak-anak seusia itu adalah diajak diskusi sih sebenarnya. Diajak diskusi, lalu dia apa maunya, karena itu. Nah, yang sepanjang maunya itu masih di dalam lingkar, kalau saya ya, dalam koridor syariat, ya disupport. Jangan menurut orang tua belum udah itu masa depannya suram enggak gitu, belum udah begitu. Jadi kita harus kalau untuk anak-anak yang udah mengerti minatnya, maka orang tua itu yang berada di belakang minat anak itu, jangan di depannya, enggak, kita yang ada di belakang. Iya. Lalu sama-sama mencari jalan keluar. Kalau minatnya seperti ini, ibu nih belum tahu nih kayak apa nih. Nah, kalau saya tulis tuh di buku itu. Banyak Pak, saya tulis di buku itu. Di halaman setelah 51 Pak. Tulisannya di situ. Bahwa saya banyak menurunkan ego saya terkait kalau di buku yang biru itu. Saya banyak belajar tentang sapi yang saya nggak ngerti sama sekali. Ya di mana itu sapi, saya nggak ngerti sama sekali. Boro-boro link aja nggak ada gitu ya, udah cari aja di mana, ikut membersamai anak itu seperti itu ya, bukan apa ya, yang saya kan dulunya masih orang tambang gitu. Kalau mau mudahnya nih banyak channel, banyak teman, banyak kesempatan, ya udah saya masukin aja ke wilayah pekerjaan saya, ya mudah gitu. Tapi tiba-tiba maunya sapi, ya sudah saya harus mengikuti apa yang diminati anak, lalu belajar dari nol lagi sama-sama bareng-bareng gitu. Dan anak itu nggak apa-apa kok kalau orang tuanya nggak ngerti, malah dia merasa, oh orang tua aku nggak masalah gitu. Jadi jangan merasa semua orang tua itu harus tahu gitu loh. Dan kalau nggak tahu bulet aja betul. kita alasan apa gitu, nggak usah gengsi gitu. Ya itu ya terkait memotivasi itu, coba apa yang dirasa anak itu memotivasi itu. Jangan-jangan banyakin diomongin, kebanyakan diomongin. Gitu. Karena anak-anak kita ini berbeda. Ya, generasi anak-anak sekarang adalah generasi Z, seperti yang Ibu tulis di sini. Generasi Z punya pemikiran yang kreatif dan banyak, ya lebih luas lagi pemikiran mereka, tidak seperti generasi sebelumnya. Itu Bu ya. Jauh keadaannya berubah, tapi anak kita itu sebenarnya tetap dari lahir itu gitu. Nah, apa yang harus kita lakukan supaya anak ini menyadari dirinya, lalu peran apa yang untuk di zaman yang seperti itu gitu. Nah, itu yang kitanya udah selesai dengan diri kita, jangan ikut-ikutan belum selesai jadinya gitu. Kita harus selesai dulu. Kalau kita mau menyelesaikan anak, kita harus selesai dulu. Jangan sambil nyari. Sambil nyari sih bisa sebenarnya, cuman keikutsertaannya itu banyak. Belajarnya dengan anak itu artinya kita kalau mau belajar dengan anak itu ya artinya bahwa ini kepentingan anaknya lebih besar daripada kepentingan kita gitu. Itu. Ya. Itu Pak. Ya, oke. Baik, kita balik lagi ke teman-teman yang sudah join. Ini ada beberapa pertanyaan juga yang masuk. Halo, terima kasih. Aduh, saking banyaknya saya bingung nih nyapanya satu-satu.
Banyak banget. Ya, terima kasih yang Oke. sudah gabung. Mohon maaf kalau ya beginilah namanya juga santai ya Pak. Nah, santai aja deh. Iya, Bu. Ya, oke. Terus, nah ini ada Nah, saja dari Muftiani. Untuk masuk paket mm-mm. B reguler di AB Home, apakah ada tesnya, Bu Dina? Oh, nggak ada tes-tesan. Masuk aja, daftar Oh, aja, masuk nggak usah tes, aja. nggak ada tes. Tinggal Pokoknya kalau di uh, ABM itu yang penting mau aja, mau aja. karena Daftar. iya, yang pasti Bu siapa tadi? Bu Oti Muftiani, kalau mau masuk AB Home itu anaknya diwawancara, ibunya orang tuanya diwawancara. Kalau klub masuk tuh, termasuk kota. Iya. Halo Oke. Pak. Halo, halo, Ya, masih Bu. Kita ya, masih oke. bergabung. Mm-mm. Nah, ini dia ada pertanyaan lagi dari mungkin Pak Fuad ke underscore pendidikan. Bagaimana cara dan strategi mencari tempat magang, Bu? Oke, sebentar Ibu Dina kembali nge-freeze. Semoga nggak terlalu lama nge-freeze-nya. Oke, sudah gabung lagi, Bu. Tadi ada pertanyaan, Bu, dari Ibu, dari Mm-mm. Bapak Fuad Pendidikan. Bagaimana cara strategi mencari tempat magang, Bu? Karena anak-anak itu kan masih pada muda. Tidak semua perusahaan mau menerima. Oh Nah, ini ya, gimana, Bu? oke. Untuk Pak Fuad, untuk cari tempat magang strateginya nih ya, em, agak panjang ceritanya. Tapi intinya gini, tempat magang itu ada urutannya. Urutan yang pertama itu di home industry dulu ya Pak, jangan langsung minta ke instansi. Ke home industry yang temennya Bapak, yang terdekat, tetangga, kemudian keluarga yang punya home industry. Tujuannya ini ada di buku itu sih sebenarnya level-levelnya ya, magang level 1, level 2, level 3. Intinya gini, anak-anak magang itu kan ngerepotin ya, Hmm. ngerepotin tempat magang. Jadi kita harus siapkan anak supaya dia tidak ngerepotin. Nah, tidak ngerepotinnya juga belajar. Maka belajarnya dari home industry dulu. Kalau sudah Hmm. punya home Oke. industry, punya beberapa kali, ini di buku yang biru itu ada urutannya, bisa belajar. Jadi magangnya di home Ada semua industry dulu, ada di situ. Untuk kalau lengkap studi kasusnya tahapannya. Iban ya, itu magangnya di home industry dulu, Pak. Setelah itu ada berapa kali gitu sehingga anak mulai Ya. terlatih, terbiasa beradaptasi dan di situ anak mulai punya track record, punya CV, punya portofolio. Sehingga nanti ketika SMP kalau kita mengajukan ke lembaga, ke instansi ini anak masih kecil ya. Iya masih kecil tapi dia punya track record magangnya udah banyak. Sehingga dianggapnya ini anak sudah tangguh ya, sudah mandiri, sudah Hmm. mengerti prosedur, sudah mengerti itu. Nanti bertahap ke tempat yang yang memang menerima program magang gitu. Jadi buatlah jejak dulu anak punya CV, punya portofolio, magang di tempat-tempat yang mudah yang nggak pakai kalau yang nggak pakai surat lamaran itu kan kalau magang di tempat teman-teman sendiri ya temennya Ya. temennya Pak Fuad misal punya punya warung gitu ya magangin aja anak di situ 1 minggu dari jam Hmm. 8 sampai jam 12 setelah 1 minggu Bapak buatkan itu sertifikatnya untuk portofolio anak bikin aja segitu sebanyak-banyaknya di samping untuk portofolio anak juga belajar adaptasi belajar proses ada banyak hal adab dia mulai bagaimana interpersonal dengan orang itu terlatih sekali Pak dari situ nanti Hmm. mulailah ke tahap yang instansi yang kalau kita ngajuin itu ada proposalnya itu anak itu punya track record gitu loh nggak kosongan amat gitu ya itu
Kalau di buku yang ini saya contohin magangnya level 1-nya IBAN, magang level 2-nya IBAN, level 3 itu 2 anak saya. Ya, level 3 itu sudah levelnya kontribusi ilmu pengetahuan sehingga sebenarnya layak untuk dibayar gitu. Tapi Oke. saya nganggapnya nggak harus dibayar karena itu biaya biaya belajar ya, jadi nggak perlu. Tapi kalau magang level 1 ya kayak magang kalau jalan di itu benar-benar dari kecil sudah terlatih dan dia punya portofolio, jejaknya ada sehingga ketika Nah, magang di instansi itu melihat waktu dulu saya pertama kali ngirim proposal magang IBAN di sebuah instansi di BPPKH ya waktu atau di waktu di ketemu owner ya. iya iya iya. Nah, kalau ketemu owner, Hmm. anak-anak bisa belajar spirit entrepreneurship dari orang yang pemilik usaha itu. Misal anak saya itu yang dia magang di empek-empek gitu kan, dia tahu tuh. Oh, ibunya itu apa punya anaknya 4. Lalu usahanya itu anaknya kuliah semua loh, Bu. Nah, dia belajar spirit-spirit entrepreneur dari situ. Sebenarnya ditumbuhkannya dari situ. Kalau langsung ke instansi, jarang ketemunya sama karyawan ya. Yang mengeluhnya gajinya tanggal tua udah habis, ngeluhnya gitu. Tapi kalau magang di home industry, ketemu sama owner. Belajar dari situ. Gitu. Gitu, Pak. Ah, tuh Ya, Pak Fuad. ya. Mm-mm. Oke, Jadi jangan langsung Bu. ke instansi. Oke, Ya, betul betul betul. Nah, Bu, ada pertanyaan lagi, Bu. Apa mm, mengapa harus luar negeri menjadi tujuan magang? Apa kelebihan yang diambil, Bu? tapi apa ya? Maestro yang paling paling tepat untuk belajar di situ. Siapa aja, di mana saja. Ya ini saya contohkan magang di mancanegara itu karena ya kebetulan ada jalannya gitu ya. Tapi tujuannya bukan mancanegara. Tujuannya itu menemukan maestro yang tepat untuk belajar. Nah, karena dapatnya di luar negeri ya alhamdulillah gitu ya. Jadi mau dalam negeri mau luar negeri itu terserah. Tapi saya contohkan yang paling apa ya mancanegara. Karena di sana itu sebenarnya ada banyak ya ini double benefit sih menurut saya karena Hmm, magang di dalam negeri itu kan ya beda ya strugglingnya. Tapi kalau ada tempat di luar negeri dan anak bisa lalu di sana menerima ya harus dicari di sana gitu ya. Kan belajarnya jelajahlah iya. bumi seluas mungkin ya. Jadi target saya sih nyari maestro, kebetulan maestronya di sana. Kalau untuk terkait IBAN, studi kasusnya IBAN, waktu itu, waktu dia bilang gini, kamu kalau sukanya susu, sukanya sapi gitu, itu terbaiknya itu ada di New Zealand, Pan. Nah, itu dulu waktu SMP itu, saya, saya tanyain gitu, itu yang terbaik kalau susu itu ada di New Zealand. Nah, terus anak saya tuh bilang tuh, emang kalau di New Zealand ibu punya teman? Nggak punya.
nggak punya teman, kamu berani nggak kalau keluar negeri, magangnya di luar negeri, ke New Zealand misal? Ya berani sih, ya udah kalau berani siapkan dirinya dulu, siapkan dirinya, karena kan yang magang kamu bukan ibu, berarti kamu harus berani ke sana. Nah tapi ada teman nggak waktu itu kan gitu? Nggak ada, kita cari aja nanti. Nah itu aja Hmm. dulu. Nah karena hanya yang terbaik kalau itu di sana menurut saya itu. Jadi kebetulan ya Allah kasih jalannya, ya itu takdirnya Allah ya. Nah, percaya aja kalau kita itu apa ya, yakin dengan jalan itu, maka Allah bukakan pelan-pelan gitu jalan kemudahan. Ya itu, jadi kenapa ke mancanegara sebenarnya bukan itu, sebenarnya untuk mencari yang terbaik itu ada di mana ya. Ada di Indonesia Oke. ya, di mana aja, bisa jadi Hmm. katanya tetangga kita ya nggak apa-apa. Cuman Hmm. untuk ke luar negeri itu ya selain menjadi pengalaman yang berharga, juga menjadi sesuatu yang apa ya, ujinya itu lebih 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 apa ya, lebih persiapan. Oke, sinyal Bu Dina sepertinya agak kurang stabil lagi ya Bu ya. Ibu freeze lagi. Saya remove Ibu sebentar. Oke, kita coba untuk invite lagi Ibu Dina dengan AB homeschoolingnya. Sepertinya belum belum terlihat. Oke, ada beberapa pertanyaan teman-teman yang sobat Ngunyah Pena yang sudah join di acara Ngunyah Pena. Jika ingin memberikan pertanyaan, dipersilakan. Kalau tidak menemukan kolom tanda tanya di sebelah komen chat, tidak apa-apa, ditulis komen chat saja, atau Anda bisa direct message ke saya, nanti saya bacakan pertanyaannya ya. Oke, saya masih menunggu Ibu Dina untuk gabung. Sepertinya belum belum masuk. Saya masih menunggu. Halo Bu Dini, saya coba WA dulu ya. Oke, kita coba lagi lihat apakah Ibu Dina sudah bergabung di acara live saya. Masih belum. Oke, kita masih menunggu ya. Semoga langsung bisa bergabung ya Bu Dina ya. Mungkin sinyalnya di tempat Bu Dina agak kurang stabil, semoga langsung stabil. Oke nih teman-teman, ini bukunya, buku yang baru, sangat baru, fresh from the oven. Buku yang baru saja diluncurkan oleh Bu Dina, namanya Magang ke Mancanegara dengan Portfolio. Karangan Dina Syarifah, founder homeschooling AB Home. Ya, nah, di buku ini yang sudah saya baca, memang saya belum khatam. Tadi kata bilang, udah khatam belum? Belum, Bu. Baru di sekarang sudah masuk, saya baru sambil ngobrol sama Bu Dina, saya sudah sampai halaman 63, masuk di konsep dasar magang level 1. Karena di sini sangat lengkap sekali ya. Jadi seperti buku panduan untuk orang tua, untuk merancang pendidikan sesuai keminatan anak-anak. Gitu. Oke, saya masih menunggu Bu Dina untuk bergabung. Oke, sudah hadir. Kita langsung invite. Ya, semoga langsung di-accept. Ya, sebentar lagi ya. Waiting for homeschooling AB Home. Ya, begitu teman-teman. Terima kasih yang sudah join di acara Ngunyah Pena spesial siang hari ini dengan tema menumbuhkan jiwa entrepreneurship dengan magang. Tadi sudah Ibu jelaskan, Ibu Dina jelaskan bahwa yang diambil itu bukan bisnisnya, tapi spiritnya untuk sebagai entrepreneur, ya. Oke,
saya masih menunggu Bu Dina hadir. Oke, sekali lagi kita invite. Nah, ini untuk yang kedua, semoga bisa langsung di-accept, Bu. Oke, saya WA lagi ya. Ah, itu dia. Itu dia, Ibu Dina yang sudah hadir. HP-nya panas nggak tahunya. Aduh, maaf. Jadi nggak hang, Bu. Oke. Sampai mana ini Oke. tadi ya? Mm-mm. Bu, ini ada pertanyaan lagi. Pak Fuad lagi nanya ke Ibu. Iya. Pertanyaannya itu adalah mengkombinasikan magang siswa di sekolah formal, apakah Hmm. memungkinkan, Bu? Oh, ya, ya. Ya, saya tahun 2009 itu menyusun kurikulum untuk anak klasikal sekolah ya. Jadi ada dua nih, kalau ada dua strategi untuk magang. Untuk magang itu untuk anak di rumah bisa mulai dari kecil, dari usia ya Iban 8 tahun ya, dari kalau Iban 8 tahun. Rata-rata 10 tahun kalau untuk di rumah. Setelah saya lihat kayaknya anak siap itu 10 tahun. Siap itu artinya gini, anak itu siap beradaptasi dengan lingkungan baru tempat home industry itu siap menerima anak yang usia 10 tahun itu, ya. Itu kalau di rumah. Kalau untuk anak sekolah klasikal nih Ya. agak mundur, Pak. 12 tahun Oh, SD semester 1 itu pengalaman saya. SD kelas 6 semester 1. Nah, tinggal tantangannya orang tua harus di open mind tentang kegiatan ini. Karena banyaknya ngapain sih itu main-main, Mbok belajar aja, apalagi SD kelas 6, Mbok UN aja, apalagi sekarang UN udah selesai, ya udah nggak ada, itu sebenarnya peluang ya untuk memberi pengalaman baru gitu. Jadi ada strategi yang berbeda menerapkan magang untuk anak di rumah dengan anak yang klasikal, karena namanya juga klasikal ya. Anaknya aneka rupa dengan orang tua yang aneka rupa, jadi guru harus pandai mengkondisikan anak yang banyak itu. Gitu. Nah, untuk bisa SMA kalau di ABM kan juga bisa. Klasikal semua berangkat magang, tapi kalau untuk SMA udah individual, cuman periodenya yang sama, 1 bulan semuanya dikirim magang semua. Tapi masing-masing kan keberminatannya beda-beda. Tapi kalau SD masih bisa itu satu tempat magang 5 anak, 6 anak, 7 anak bisa. Yang penting tempat magangnya siap dan harus ada menyiapkan mental pemilik magang, menyiapkan mental orang tua, menyiapkan mentalnya anak juga. Itu harus disiapkan, ya, gitu. Jadi bukan sekedar tempat magang ada, tapi pemilik tempat magang siap nggak terima anak itu kan direpotin ya ceritanya. Tapi kalau pemilik magang itu punya spirit untuk membagi pengalamannya, itu seneng tuh keterima tempat magang. Karena kan gini ya, ada guru dia pandai mengajarkan, pengetahuannya dia pandai bagi, tapi dia nggak punya pengalaman bisnis. Ada pemilik bisnis pandai sekali mengelola bisnisnya, tapi dia nggak bisa ngajarin, nggak bisa mengajarkan, ya nggak. Padahal di Indonesia ini butuh anak-anak yang paham proses bisnis dari mulai nol sampai manajemennya itu dari mulai level anak-anak itu. Nah, itu perlu jembatan. Jembatannya hanya ada di pendidikan sebenarnya. Jadi guru nanti begitu mendampingi, oh seperti ini, dia menjelaskan pengalaman bisnis pemilik bisnis itu. Nah, pemilik bisnis itu mencontohkan saja sebenarnya, nggak perlu harus ngajar karena memang nggak punya keahlian kan, gitu. Gitu, Pak. Oke. Ya, jadi ada Bu. Bu, ada pertanyaan lagi, Bu. Ya. Bagaimana dengan pengertian magang bagi anak-anak SMK yang ke Jepang, Bu? Karena pengertiannya magang kok berbeda dengan anak-anak yang ada di masyarakat, khususnya anak-anak SMK. Ini pertanyaan dari Bapak Subianto. Ya, ya. Saya justru bikin magang itu karena dulu sering lihat anak SMK ya, mohon maaf ya. Anak SMK itu magang
PKL di semester akhir, magang di sebuah instansi. Tapi bagiannya cuma suruh fotokopi, suruh bikin kopi, suruh bagian terima tamu, bikin jaga apa itu buku tamu. Padahal saya tanya, kamu SMK-nya jurusannya apa? Jurusannya administrasi. Tapi kok sekedar begitu ya? Lalu anak itu tidak menikmati. Jadi saya pikir sayang gitu loh. Magang itu bukan seperti itu gitulah. Dan kalau udah SMA sudah masanya dia sudah sesuai minat, sudah menajamkan potensi. Ya, jadi jangan magang itu jadi tukang suruh gitu, bukan pesuruh. Tapi kalau udah SMA itu malah kontribusi pengetahuannya, kontribusi keterampilannya itu kalau udah SMA levelnya ya gitu. Nah, sebelum kontribusi dia harus melihat proses itu ada di level SMP sama SD begitu. Nah, kalau magang yang ke Jepang, kebetulan anak saya waktu itu pernah tahun 2013 atau 14 tuh magang di sebuah making apa itu hasil-hasil sayuran gitu, hortikultura. Itu ya bekerja benar, ikutin proses apa adanya di sana. Jadi magang itu bukan beda dengan training ya. Kalau training workshop itu kan semuanya udah ada di depan, jadi sudah di setting lingkungannya. Tapi kalau magang itu apa adanya, proses produksi di situ anak ngikutin sehingga alamiah gitu. Nah itu, ya. Jadi magang itu gitu. beda, gitu Pak. Beda Baik, sama baik, workshop. baik. Beda sama workshop Bu ya? Beda. Ini saya kasih contoh ya, gampangnya gini. Ini bikin workshop, bikin brownies. Maka ketika anak masuk ruangan, sudah ada telur, sudah ada terigu, sudah ada mentega, sudah ada gula. Lalu pas workshop, ini dimasukkan, tinggal cemplung-cemplung, tinggal udah jadi. Tapi kalau anak itu magang di home industry brownies, wah itu saya punya videonya, lucu itu. Kan apa adanya alamiah ya. Jadi ya, itu karyawannya pakai kaos oblong aja, ngaduk telur, ngaduk adonan, ya apa adanya. Tapi kok jadi juga ya apa? Jadi melihat apa adanya. Nah, itu mau buka usaha, dia akan entrepreneur, dia nggak langsung minta modal besar Pak, karena dia tahunya memulai dari kecil gitu loh, memulai dari yang dia bekerja karena sudah dilatih melihat seperti itu gitu. Nah itu yang kalau magang dari kecil tuh bagus tuh, membuat anak humble ya, dia menghargai proses, menghargai bahwa tidak semuanya harus langsung dari besar gitu. Itu Pak. Begitu ya Bu ya? Oke. Nah, pertanyaan tadi itu dari Bapak Rudi Subianto, tempat dulu Bindi magang Bu di SG Indonesia. Oh, yang di Bandung ya Pak. Terima kasih Ya di sudah Bandung. sama Naila. Iya kan? Ya. Iya, Manaila. Oke, terima kasih Pak Rudi. Semoga jawaban Bu Dina bisa diterima oleh Pak Rudi dengan baik. Suatu saat. Terima kasih banyak. Terus ada pertanyaan lagi Bu. Di Kota Tegal, ini Izu Coklat. Saya di Kota Tegal mengadakan magang pada periode tertentu. Di masyarakat, bahkan masyarakat pendidikan, dalam kurung buka guru, beranggapan magang itu eksploitasi anak atau memperkerjakan anak. Saya sudah aware dengan itu ya. Jadi gini, makanya saya buat itu magang itu 3 level Pak. Ya, magang level 1 itu home industry. Home industry berarti yang terdekat dengan teman dan tujuannya adalah untuk menguji adab, menguji akhlak terkait interpersonal dengan dalam tim, dalam orang-orang yang bekerja di situ. Untuk itu, untuk hubungan interpersonal, untuk melihat proses itu nanti. Nah, orang tua justru harus kalau saya malah ada biaya pembelajaran di situ. Misal kalau magang di brownies, ada telur yang pecah yang diinjek anak, dia proses produksinya di situ. Jadi tidak ada memberi upah ke anak, enggak. Justru orang tua harus mengganti biaya produksi di situ, biaya belajar. Kalau saya Bu Dina, sebentar Bu Dina, kita akan countdown dulu, kita akan sambung dulu.